Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda dan juga asal-usul dari Sungai Tapin. Sungai Tapin yang ada di Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah legenda dari Sungai Tapin ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Tapin adalah sungai utama yang ada di Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan. Sungai ini merupakan sumber air bagi berbagai keperluan masyarakat setempat, termasuk untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga mencari ikan. Selain itu, Sungai Tapin juga dikenal karena sering mengalami banjir, terutama saat musim hujan. Adapun terkait asal-usul Sungai Tapin, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Kalimantan Selatan. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dikisahkan, pada suatu ketika pada zaman dahulu kala, tersebutlah dua orang suami istri beserta anaknya yang pekerjaannya adalah sehari-hari merupakan petani. Mereka hidup berasal dari bertani dan mengerjakan lahan mereka dengan tekun dan juga rajin, sehingga mereka selalu berkecukupan secara ekonomi. Mereka tinggal di daerah yang disebut di Paulinan atau Linuh, yang sekarang terkenal dengan bendungannya. Sebuah perkampungan yang menjadi hulu dari Sungai Tapin yang kini berada di Kecamatan Bungur di Kabupaten Tapin. Dikisahkan, pada suatu hari kedua petani tersebut sedang mencari ikan di sungai sebagai lauk pauk untuk makan mereka hari itu. Peralatan yang digunakan untuk mencari ikan atau menangkap ikan tersebut adalah tangguk. Tangguk yang merupakan alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu yang dipotong kecil-kecil dan kemudian disusun sedemikian rupa. Setelah sekian lama mencari ikan di sungai tersebut, tidak ada seekor ikan pun yang masuk ke dalam tangguk mereka. Mereka hampir putus asa dengan keadaan tersebut. Tetapi kemudian sang suami mendapatkan sebiji telur besar, dan dengan senangnya dia pun bergegas menghampiri istrinya dan kemudian sambil memperlihatkan telur yang diperoleh kepada istrinya. Namun ternyata sang istri justru menyarankan agar telur tersebut dibuang oleh suaminya. Walau dengan berat hati dan juga perasaan kecewa, tapi demi sang istri, telur tersebut akhirnya dibuang oleh sang suami ke arah hulu sungai, yaitu Sungai Tapin. Petani tersebut kemudian kembali melanjutkan mencari ikan dengan tangguknya dan berharap segera mendapatkan ikan untuk dimakan pada hari itu. Namun ternyata usaha mereka kembali sia-sia. Dan anehnya, telur yang tadinya dibuang kemudian kembali lagi masuk ke dalam tangguk mereka. Karena hari sudah mulai siang dan ikan tidak juga didapat, maka akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawa telur tersebut ke rumah mereka yang kemudian untuk dimakan sebagai pengganti ikan. Dalam perjalanan pulang, sambil berbincang-bincang, sang suami menjelaskan kepada sang istri jika dia tidak perlu risau tidak mendapatkan ikan di hari itu, karena mereka sudah mendapatkan telur sebagai pengganti ikan. Dan inilah rezeki mereka pada hari itu. Setelah sampai di rumah, telur pun kemudian dimasak oleh sang istri untuk menjadi lauk saat mereka makan nanti. Dan pada waktu makan bersama, sang istri dan juga anaknya tidak mau memakan telur yang tadinya dimasak tersebut. Mereka takut dengan keadaan telur yang berbeda dari telur biasanya. Telur ini berukuran besar sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi sang istri dan juga anaknya. Namun daripada tidak ada yang memakan telur tersebut, maka sang suami sendiri yang akhirnya memakan telur tersebut.
Kemudian, usai memakan telur tersebut, tiba-tiba timbul rasa gatal-gatal di sekujur tubuhnya, dan dari kulit sang suami itu kemudian muncul sisik-sisik yang menyerupai seperti sisik naga. Lama-kelamaan, ternyata secara ajaib ia pun berubah menjadi seekor naga yang berwarna putih. Ia pun sangat kaget terhadap perubahan pada dirinya. Begitupun dengan anak dan istrinya yang tak berdaya melihat ayah dan suaminya berubah menjadi naga. Alhasil, semakin hari sang naga pun semakin bertambah besar. Akibat perubahan tersebut, keluarga petani itu pun merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Kemudian, sang suami yang kini berubah menjadi naga tersebut diturunkan ke tanah melalui tangga dari 2 buah batang pinang muda yang dibuatkan oleh anak istrinya, dan sampailah ia ke sebuah parit kecil. Sang naga pun kemudian melakukan perjalanan ke hilir. Dalam perjalanannya, ia terus menggerakkan tubuhnya yang besar. Akibat dari itu, parit yang tadinya kecil kemudian berubah menjadi sebuah sungai yang lebar dan juga panjang. Konon ceritanya, itulah legenda terjadinya sungai yang membelah kota rantau, dan kemudian sungai tersebut kini disebut dengan nama Sungai Tapin. Adapun perjalanan yang dilakukan oleh sang naga cukup jauh dari hulu, yaitu Paulainan atau Linu, ke arah hilir dan sampai ke Muara Tabirai. Ternyata di Muara Tabirai inilah terdapat sebuah liang atau lubang besar. Dan karena kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang, maka sang naga pun memutuskan untuk beristirahat dan lalu tertidur di dalam liang yang baru ditemukannya tersebut. Padahal liang yang ditempati oleh sang naga putih tersebut adalah tempat tinggal dari seekor naga yang berwarna merah, atau disebut juga naga habang, yang tadinya pergi mencari makan. Ketika naga merah atau naga habang kembali, dia pun terkejut karena di dalam liangnya sudah terdapat seekor naga yang berwarna putih, sehingga naga merah pun menjadi marah. Kedatangan naga merah ke dalam liangnya membuat naga putih juga terkejut, sehingga ia pun terbangun dari tidurnya. Naga merah tidak terima karena liangnya ditempati oleh naga putih, sehingga terjadilah perkelahian yang sangat hebat. Namun perkelahian ini tidaklah seimbang karena naga putih tidak mempunyai taring seperti naga merah, sehingga perkelahian ini dimenangkan oleh naga merah. Kekalahan ini kemudian membuat naga putih harus meninggalkan liang yang baru didapatnya. Naga putih akhirnya kembali ke hulu Sungai Tapin, menemui istrinya dan lalu mengadukan perihal kekalahannya dalam perkelahian melawan naga merah, yaitu di liang yang baru ditemukannya. Untuk merebut kembali liang yang ditemukan oleh naga putih tersebut, dia pun disarankan oleh sang istri agar memasang pisau yang tajam di kiri dan juga kanan mulutnya, agar menyerupai sepasang taring yang dimiliki oleh naga merah. Saran ini pun disetujui oleh naga putih, dan lalu meminta kepada istrinya untuk membantu memasangkan pisau tersebut ke kiri dan kanan mulutnya, sebagaimana yang disarankan oleh sang istri. Setelah pisau terpasang, naga putih pun kembali menuju ke liang untuk menuntut balas atas kekalahannya kepada naga merah. Dan selanjutnya, mereka pun kembali melakukan perkelahian. Pada perkelahian ini, naga merah mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat taring atau pisau yang dimiliki oleh naga putih, sehingga naga merah pun dapat dikalahkan oleh naga putih. Dan karena banyaknya luka yang dialami oleh naga merah, akhirnya
naga merah atau naga habang tewas di tangan naga putih. Kemudian, akibat banyaknya darah yang dikeluarkan oleh naga merah pada saat perkelahian tersebut, seketika itu pula air sungai berubah menjadi merah berkilauan dan memantulkan cahaya beraneka ragam warna yang indah merona. Setelah pertarungan selesai, dia pun bergegas kembali menuju ke hulu Sungai Tapin untuk memberikan kabar gembira kepada sang istri dan juga anaknya bahwa dia telah dapat mengalahkan naga merah dan bahkan membuat naga merah tewas. Sang istri juga ikut merasa bahagia atas kemenangan yang didapat oleh sang suami atau sang naga putih. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena sang suami menyadari kalau mereka tidak mungkin bersatu dan hidup bersama lagi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan wujud di antara mereka. Derai air mata dan isak tangis yang ada di antara mereka tidak bisa dibendung lagi. Sebagai tanda kecintaan dan kesetiaan naga putih terhadap anak dan juga istrinya, ia pun meninggalkan pesan terlebih dahulu kepada keduanya. Pesan tersebut adalah, apabila mereka merasa rindu atau ingin bertemu dengannya, maka akan turun hujan, panas, dan kemudian rintik, dan pada akhirnya muncul pelangi. Selagi masih ada pelangi di angkasa, itu tandanya dia masihlah hidup dan cinta sucinya selalu untuk anak dan istrinya. Dan mulai saat ini, panggillah aku dengan sebutan Balahindang, ujar sang naga putih kepada anak dan istrinya. Dan naga putih atau Balahindang itu pun kemudian kembali ke liangnya yang ada di Muara Tabirai dan kemudian bersemayam di sana. Ya, itulah kisah legenda Sungai Tapin dan juga naga Balahindang. Dan konon diilhami oleh legenda si Balahindang ini yang membentuk Sungai Tapin tersebut. Pada masa selanjutnya, pada zaman dahulu kala juga, ada seorang setengah baya bernama Gudabam, yaitu membuat 2 buah patung naga. Patung tersebut diberi nama Sirintik yang berwarna putih dan Siribut yang berwarna merah, yang konon ceritanya sebagai cara untuk menghormati kedua naga yang menghuni dan bersemayam di Muara Tabirai, Muara Sungai Tapin. Ketika ada perkawinan dan dilakukan acara beantaran pengantin dari Gadung ke daerah Balimau yang melewati Sungai Tapin, maka digunakanlah perahu untuk mengantar pengantin, dan di depan perahu tersebut diletakkan patung kepala naga Sirintik dan juga naga Siribut. Dalam perjalanan melewati Muara Tabirai, dan konon kala itu terjadi keanehan, yaitu kepala Siribut menunduk-nunduk seolah-olah ingin masuk ke dalam Sungai Tapin. Berdasarkan legenda Balahindang di awal, kepala naga seolah-olah ingin masuk ke sungai yang diperkirakan di sana terdapat liang yang dalam sebagai tempat mereka tinggal. Melihat kejadian ini, Pawing yang membuat patung naga tersebut kemudian mengambil sebilah parang dan kemudian ditimpaskan atau ditebaskan ke kepala patung naga Siribut. Anehnya, kepala patung tersebut kemudian mengeluarkan darah dan kembali tegak seperti semula. Selanjutnya, kepala dari patung Siribut disimpan di Museum Lambung Mangkurat hingga saat ini. Sedangkan patung naga Sirintik konon masih ada di Sungai Tapin atau di wilayah Kabupaten Tapin, yaitu tepatnya di Parigi, dan disimpan oleh penduduk di sana. Menurut mereka, Sirintik atau naga putih sulit dipisahkan dari mereka. Konon pernah terjadi masalah ketika patung naga ini dibawa ke tempat lain. Kulit mereka berubah seperti bersisik.
sehingga kemudian mereka tidak menghendaki patung serintik atau naga putih tersebut keluar dari tempat mereka. Demikianlah kisah tentang kedua petani yang pada akhirnya terpisah karena keadaan mereka, tentang istri petani dan anaknya yang konon ada yang meyakini bahwa mereka berdualah yang merintis pedesaan sehingga menjadi Desa Linus sekarang ini. Walaupun cerita ini berbau mistis, tapi kejadian dari kisah ini diyakini oleh masyarakat di Kabupaten Tapin, khususnya orang-orang tua yang berada di daerah hilir aliran Sungai Tapin tersebut, baik itu di Serawi, Parigi, Margasari, Gadung, dan terlebih di daerah Muara Tabirai itu sendiri. Ya, itulah legenda asal-usul Sungai Tapin. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Tapin adalah sungai induk di Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini mengalir melalui beberapa kecamatan dan juga desa yang ada di Kabupaten Tapin dan menjadi sumber air serta digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Namun, Sungai Tapin juga pernah mengalami banjir yang cukup parah, di mana air Sungai Tapin meluap dan merendam pemukiman warga. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Tapin meliputi lanskap daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai 4 cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan juga Sungai Gadung. Nah, itulah legenda dari Sungai Tapin terkait dengan cerita rakyat mengenai asal-usul Sungai Tapin dan juga kisah naga Balahindang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.